wabarakatuh. Masih semangat, Bu Guru? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita hari ini berkumpul di salah satu ruangan Jakarta Matahari. Tak lupa salawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan saya seperjuangan dan segalanya di TK Permata hari ini. Terima kasih banyak Ibu Guru untuk kesempatan hari ini. Saya meminta waktunya untuk melakukan giat hari ini. Giat hari ini yaitu saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah, dan saya meminta nanti untuk aktif ya Bu dalam melakukan kegiatan. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Oke, baik, sebelum konsep inti budaya positif, tadi budaya positif itu apa sih Bu? Kira-kira ibu-ibu ada yang bisa memberikan pendapat tentang budaya positif? Apa budaya positif itu? Ya, dari rekan-rekan boleh? Ya, budaya positif itu apa ya? Sering didengar, sering kita lakukan. Boleh minta pendapatnya dulu? Perilaku baik. Ada lagi? Iya. Perilaku, keyakinan, budaya positif ini sering kita lakukan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang menjadi karakter dalam diri seseorang yang kita lakukan di sebuah lembaga. Konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif, yang mana satu di antara lainnya yaitu tahapan-tahapan untuk menjadikan, kalau di sekolah kita murid ya Bu, murid ini untuk dapat menumbuhkan karakter anak-anak dari murid kita. Ya, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif berasal dari disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada setiap diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diayomi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ataupun ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, kita tujuannya yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai
bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru bertujuan mengajar anak-anak untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tanpa paksaan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Yang kedua itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memodelkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Yuk kita sebutkan profil pelajar Pancasila bersama lagu. Siap ya? Oke. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah salah satu dari tujuan paradigma baru ya, yang pembelajarannya berpusat pada modul. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama dalam suatu institusi atau organisasi. Yang saya ambil yaitu pertama, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi yang kedua yaitu dari organisasi Ibu Primary Program. Di sini mereka dalam organisasinya menyepakati tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu dari organisasi tentang keterampilan hidup atau life skill. Yang mereka ambil yaitu peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam sebuah institusi atau organisasi. Kita di sekolah mengutamakan kepada anak-anak yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu tentang memusatkan kepada anak murid untuk berkarakter. Nah, di sini adalah karakter-karakter yang kira-kira sudah kita ajarkan belum untuk anak-anak? Sudah ya, karena karakter adalah pendidikan pertama untuk anak-anak. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Bu? Ya, kita sebagai manusia, kita butuh apa?
bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih, sayang, dan rasa diterima. Ini sangat sekali dibutuhkan oleh anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi oleh anak-anak. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Kekuasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap dan memimpin. Yang keempat yaitu kebebasan. Anak-anak tidak mau terkekang. Anak-anak ingin bebas seperti mandiri, memiliki pilihan, mengendalikan arah dirinya. Mau kemana nih? Biasa kita temukan ya Bu di kelas, Bu aku gak mau main video, tapi memberi mainnya yang lain. Itu adalah dari kebebasan anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu dari untuk anak-anak bermain, tertawa, antusiasme. Ini dari kesenangan ini anak-anak bisa menyerap apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, sehingga anak-anak bisa melakukan seperti apa yang kita tuju. Dari 5 kebutuhan tadi ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 2, dari eksternal dan internal. Ini adalah yang dari motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini adalah motivasi eksternal. Kira-kira di sekolah kita anak-anak ini sudah termasuk yang mana ya Bu? Kira-kira motivasi eksternal ataukah motivasi internal yang untuk menjadi orang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kegiatan yang di sekolah yang kita lakukan sudahkah termasuk motivasi internal untuk anak-anak atau motivasi eksternal? Kira-kira ya anak-anak, nanti kalau gak duduk rapi gak bisa. Iya, yuk kita berubah sekarang. Ini yang harus kita lakukan. Motivasi internal yaitu mengajak anak-anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapi kita mempunyai keyakinan kelas, kita ingatkan dan kita arahkan. Ini contohnya itu. Ini ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah 3 dari motivasi perilaku manusia. Hukuman, kita sudah tahu ya Bu, kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, tidak menyeluruh. Yang ketiga yaitu berupa hukuman fisik. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini ciri-cirinya terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitori murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ini kita harus berubah. Jadi ketika kita mengarahkan anak-anak tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi boleh, tapi dilihat ya Bu, kira-kira
terlalu berat atau tidak. Yang ketiga adalah restitusi. Ini yang harus kita lakukan dalam melakukan perbaikan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Restitusi ini prosesnya yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukumnya. Dalam restitusi ini tidak semuanya berjalan lancar. Memang butuh waktu dan butuh proses yang lama. Tetapi nanti ketika kita melakukan proses ini akan membekas dan kepada anak, sehingga anak itu akan tersadar bahwa apa yang ia lakukan adalah salah atau benarnya. Jadi kita mengarahkan secara restitusi ini bukan untuk menghukum dan bukan untuk konsekuensi. Kalau untuk konsekuensi memberikan pilihan atau kalau melakukan seperti ini kira-kira baik atau tidak. Nah, kalau jawab iya jawab tidak, maka apa yang kamu harus lakukan? Kalau bersalah mungkin yang menyobek kertas temannya bisa digantikan punya dia sendiri, itu adalah konsekuensi. Kalau secara hukuman yaitu secara fisik. Kita yang perlu lakukan ikhlas yaitu dengan cara restitusi. Jadi anaknya dipanggil melakukan validasi kesalahan benar atau tidak, lalu kita cari solusi bersama. Halo, kantuk tidak Bu? Soalnya Jawa Tengah semangat, semangat. Iya, sebelum kita lanjut, ya kita SD dulu ya. Ya Bu, kita gerak. Ini salah satu 50 dasar manusia juga untuk bersenang-senang.
Ya, terima kasih Bu Guru. Sejak lahir, kupercayakan perawat. Berkeringat kan Bu? Ya, kita lanjut ya Bu. Sudah berkeringat di siang hari. Selanjutnya ya, berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi yang harus kita ketahui sebagai seorang guru, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. 5 posisi kontrol ini kita akan bahas satu-satu tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita termasuk yang mana nih ya? Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Dari motivasi tadi tentang penghukum seringkali dilakukan secara fisik ya Bu. Kalau hukuman ini seperti ini, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap upacara bendera, keliling lapangan 10 kali. Ini adalah termasuk hukuman yang sering kita lakukan. Biasanya penghukum ini secara fisik tiba-tiba dilakukan, tidak ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Dia lebih memihak satu arah saja. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kira-kira ekspresi anak-anak terbayang tidak Bu? Bagaimana? Dia akan merasa bersalah. Iya, seperti itu ya Bu. Pasti terbayang kalau kita membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Ini posisi kontrol guru antara murid. Contohnya yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu ya, jangan seperti ini lagi. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid yang disebut sebagai teman. Jadi kita meminta anak secara baik-baik, secara apa ya, seringnya kita lakukan ya Bu, ini ayolah anak, kita udah mau makan nih, yuk duduk yang rapi. Kita sebagai teman ke anak-anak. Yang keempat yaitu pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Ini adalah suatu pemantau. Jadi Bu Guru mengingatkan dan mengingatkan tentang peraturan yang ada di sekolah. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya kepada anak-anak. Jadi untuk menyadarkan anak-anak ini, kita melakukan posisi manajer.
sehingga kita dapat memantik anak-anak kira-kira kesalahan tidak yang ia lakukan. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini kita mempertanyakan apa solusinya yang ia pikirkan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi lakukan. Jadi posisi yang seharusnya kita lakukan yaitu posisi manajer. Ya, kita sama-sama Bu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira apa? Tadi 5 posisi kontrolnya apa tadi Bu? Ya. Teman, penghukum, pelakar, dan kira-kira yang ini apa ya Bu termasuknya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu dulu ya. Iya, semua. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa dulu? Ya, biasanya kalau di SD ini ibu guru akan memberikan tugas yang lebih banyak tingkatnya. Kalau di TK, insya Allah banyaknya restitusi dan apa tadi? Konsekuensi ya Bu, karena kita tidak mungkin akan menghukum dan tidak akan memberikan sesuatu yang lebih banyak karena tugasnya. Ini biasanya dilakukan untuk SD. Biasanya kalau tidak mengerjakan PR itu tidak akan keluar untuk istirahat. Dia akan menulis mungkin beberapa halaman yang ibu guru lakukan, itu menghukum. Apakah kita sudah melakukan ini? Sudah? Iya, kelas kita sudah melakukan ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Boleh saya minta pendapatnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh memakai? Iya, boleh. Bagaimana kita sama-sama membuat sekolah ini menjadi nyaman. Nah, kalau peraturan bisa jadi poin-poinnya itu hanya itu yang keyakinan terima kasih Bu Lisa. Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Boleh berpesan.
lumayan. Ada yang lain? Cukup? Oke. Iya, benar sekali. Keyakinan kelas ini kita yang membuat di kelas bersama anak-anak. Sedangkan peraturan adalah hanya satu, tidak bersama anak-anak. Mungkin gurunya saja yang membuat poin-poin dari peraturan kelas ini. Sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelas kita sama-sama membuatnya di kelas, dan keyakinan ini diucapkan langsung oleh anak-anak, kita lalu menyepakati bersama, sehingga anak-anak ketika diingatkan dia mengingatnya, ya, karena dia langsung keluar dari anak-anak. Pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas kemarin. Saya itu membuat keyakinan kelas, tetapi karena saya belum mengetahui tentang ini, jadi lebih banyak kata negatifnya. Seperti kan anak-anak belum bisa mempositifkan ya dari kalimat keyakinan kelas ini, jadi saya tulis saja. Ketika saya tanyakan kepada anak-anak, yuk kita membuat keyakinan kelas, kesepakatannya kira-kira anak-anak mau apa nih di kelas nih? Tidak lari-lari, tidak berantem. Nah, itu saya tulis. Ternyata pembentukan keyakinan kelas itu salah satunya yaitu membuat kalimatnya yang positif. Jadi kata tidak, kata jangan itu tidak diperkenankan. Iya, ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak, sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi kalimat yang sedikit saja ini ketika anak-anak katakan, ibu guru langsung membuat kalimat positifnya di kertas astro itu. Jadi nanti untuk saya pribadi, saya ulangi lagi untuk pembentukan keyakinan kelas ini karena banyak kata tidak positifnya. Bagaimana dengan kelas yang lain, Bu? Kalau saya di poin ketiga ini, karena memang banyak kata tidaknya. Gimana dengan teman-teman kita? Iya, ternyata di poin 3 ini sangat tawar sekali ya, Bu. Karena kita tuh menulis sesuai apa yang anak-anak katakan. Kita tidak membuat kalimat lebih positif lagi. Nanti boleh diulang ya, Bu. Saya juga akan mengulang nanti di kelas ini. Ketika direwel di sini, belajar, Bu. Aku banyak tidaknya, jangan. Nanti kita sama-sama ulang lagi untuk pembentukan keyakinan kelas ini. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dari disiplin positif. Kalau tidak salah ini yang terakhir. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan atau ada 3 proses
Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Dan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi anak ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah proses ketika anak-anak melakukan kesalahan di dalam kelas. Kita sebagai guru yaitu harus menuntut dan mengarahkan dengan caranya seperti ini: menstabilkan identitas, validasi keyakinan kepada anak-anak, lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Kalau mereka melanggar dari keyakinan kelasnya, kita bisa panggil. Kita stabilkan dulu nih, karena mungkin ya biasanya kalau anak-anak yang panggil sama guru itu anak-anak takut ibu. Nah, kita stabilkan, kita tanyakan apa yang dilakukannya benar atau salah. Oh, tidak apa-apa, bu guru dulu juga pernah melakukan itu. Kita stabilkan agar anak-anak tidak merasa bersalah. Setelah menstabilkan, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini benar tidak kalau anak ini melakukan kesalahan. Kalau dia jawab iya, kira-kira keyakinan kelas yang kita sepakati bagaimana? Apa anak melanggar? Nanti dia akan terbuka, iya bu, saya akan melanggar. Nanti akan ada jawaban-jawaban dari anak-anak ketika kita melakukan proses ini. Nanti ibu guru boleh melakukan sering ya bu, kita kayaknya setiap hari selalu ada kasus di kelas meskipun kecil, kayak misalkan mungkin jauh temannya. Nanti coba kita lakukan proses dialog segitiga restitusi ini untuk kita ini bisa nggak sih? Awalnya jujur bu, awalnya saya juga takut bener apa enggak. Tapi ketika melakukan ketika sudah praktek, kemudian besoknya saya ulangi lagi, itu akan ada perubahan. Tapi tidak semuanya lancar. Namanya anak-anak, karakternya belum bisa tertanam dengan baik. Makanya kita suruh mengarahkan dan menuntut. Sering saja kita ingatkan dan lakukan segitiga restitusi ini. Apalagi dengan kata-kata ucapan yang tidak negatif, tolong dikurangi. Karena bahasa dari validasi dan stabilkan ini agar anak-anak tidak merasa bersalah. Jadi kita sebagai posisinya manajer hanya memberikan arahan kepada anak-anak. Oke, menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita kalau nggak belajar, kalau nggak salah nggak belajar dulu. Ternyata sekarang saya rasakan itu, kalau tidak melakukan kesalahan, kita bukan bagian dari proses pembelajaran. Poinnya itu berbuat salah itu wajar. Ini yang sering harus kita katakan kepada anak-anak ketika kita akan melakukan menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah kok melakukan itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Yang kelima yaitu kamu berhak merasa begitu.
lebih positif, lebih halus lagi ke anak-anak dalam menstabilkan identitas sehingga anak-anak tidak merasa disalahkan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan penstabilan identitas kepada anak-anak, proses segitiga distribusi yaitu validasi tindakan yang salah. Proses ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi anak-anak ini kira-kira kenapa kok bisa melakukan ini? Sebenarnya anak ini butuh apa sih? Gitu kan? Jadi kayak misalkan anak-anak meminta makanan ke temannya secara tidak izin, itu harus kita gali. Permasalahan anak ini sebenarnya apa itu? Apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum? Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ya Bu. Apa saja Bu? Yang pertama, bertahan hidup. Apa? Kekuasaan, kebebasan, kebahagiaan, kesenangan. ya, kesenangan dan kasih sayang. Kita harus gali ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kira-kira anak ini kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Ini contoh dari kalimat untuk validasi tindakan yang salah kepada anak-anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kira-kira Bu Guru pernah bertanya kepada anak-anak seperti ini? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena yang telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi kalimat ini rebutan mungkin ya. Ini kejadiannya rebutan. Jadi dia mempertahankan sesuatu yang dia inginkan. Yang keempat itu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu sebenarnya tidak apa-apa anak-anak ketika melakukan ini punyaku, yang penting benar itu punya dia sendiri, bukan punya temannya. Justru yang kita gali tentang kesalahan dari temannya ini, anak-anak ini sudah memenuhi belum kebutuhan dari 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak-anak kita sudah memvalidasi kesalahannya kepada anak-anak, kita tanyakan kepada anak-anak, keyakinan kelasnya bagaimana? Anak-anak lupa ya keyakinan kelasnya. Kok bisa tadi melakukan kesalahan tadi? Kira-kira besok seperti apa ya? Apa mau diulangi lagi? Ya, itu kata-kata untuk menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita jika dia melanggar keyakinan? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalkan anak-anak udah mainan, nggak mau melakukan beres-beres bersama. Nah, ini nilai-nilai tanggung jawabnya kita terapkan ya Bu Guru. Anak-anak bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya anak-anak ketika sudah melakukan kegiatan harus membereskan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau misalkan aku nggak suka gitu kan dia membuat permasalahannya di anak-anak. Kira-kira maunya apa anak-anak ini? Jadi kita tanyakan, anak-anak mau apa? Mau bermain seperti apa? Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan anak ini di kelas. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Biasanya ini ya, anak-anak yang sering seperti Radit. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Radit. Kalau Febri saya sering tanya, saya ingin jadi robot Bu Guru. Bagaimana tuh? Saya ingin menjadi robot. Saya tanyakan
ingin menjadi anak seperti apa, kok ingin menjadi robot, bukan menjadi anak yang seperti apa. Jadi saya bingung jawabnya ketika anak-anak menjawab seperti itu. Oh, baiklah. Ujung-ujungnya saya baiklah. Iya, terima kasih. Iya, dari pemaparan tadi kita sudah merinci dari konsep inti budaya positif tadi, dari mulai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, apalagi Bu, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi 5 kontrol guru, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Semua itu adalah tahapan dari kita sebagai guru untuk menerapkan atau menuntun anak-anak menjadi karakter yang baik seperti yang kita inginkan. Kita mempunyai tujuan untuk menjadikan anak-anak ini seperti apa, tergantung kita sebagai guru bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan dari budaya positif ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu Guru sudah berikan kepada saya. Ini adalah tugas dari CGP saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan lebih baik dan Ibu Guru semua juga bisa